belum udah hasil WA-nya. Maksudnya paspornya udah masuk belum? Paspornya udah sampai. Tahu berapa dia? Cuma dia. Absennya mana? Absen siswa. Absen kelas bisa ambil kita? Ya, udah. Pegang ini dia lagi absen. Oh, ini pura-pura aja. Oh, masa? Masa gitu. Ya. Siapa yang hadir? Nanti siapa yang hadir kalian jawab aja siapa kek. Ada lagi yang nggak hadir bukan? Nggak ada bu. Kan? Gitu ya. Nggak hadir. Alasannya apa? Udah dia, oh sakit, oh nggak ada kabar, udah selesai, jadi terus sakit, nggak udah datang saya SLB, ya ini sama pada ini dia bisa tinggal sendiri satu. Ibu kan bertingkat di WA. Oh pakai link yang ini ya deh. Ini hari Selasa ya, kita Selasa lagi ya. Selasa depan dari mudah-mudahan dia sehat. Nah, dia sehat, kita lancar, doain semoga dia sehat. Bisa, kan tadi dia lihat dan dia foto dia dapat desa nih. Kita langsung ada anak yang ada. Nah, beda di bukti nih, apa namanya dirinya? Ini apa? Anak-anak tolong HP-nya ya, bukunya dibuka ya.
melengkapi siswanya semua? Tapi dari pertama masuk ya. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi di pembelajaran yaitu geografi ya. Nah, sebelum kita memulai belajar ya, kita berdoa dulu di hati masing-masing supaya lancar nanti pembelajarannya ya, biar lancar nanti apa yang ibu jelaskan kalian paham gitu ya. Oke, silakan berdoa dulu sama dalam hati boleh. Al-Fatihah. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Nah, sebelum ibu melanjutkan materi kita, ibu ini absen dulu ya. Nah, hari ini siapa ya yang nggak datang? Izin ya. Terus siapa lagi? Era izin. Yang lain siapa lagi? Aja ya. Oke. Ada yang apa ya? Ini kenapa si kucing di sini? Sampai ke badan kamu. Oke. Gimana hari ini anak ibu sehat? Sehat. Sehat. Nggak ada yang kekurangan ya? Nggak ada ya. Nih lihat nih, coba ada yang siap untuk belajar nggak nih? Ibu mau lihat semua nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah siap belajar ya? Ya kalau gitu, mari kita lihat coba buku cetaknya semua. Nah, coba dibuka semua buku cetaknya dari depan ya. Oke. Materinya yaitu tentang material, objek material ya. Nah, coba dibuka. Itu halaman berapa? Coba lihat. Halaman 82 yaitu bab materi tentang objek material ya. Nah, sudah dibuka semua? Udah dapat? Udah? Udah? Udah. Nah, ada buku. Ya, sudah buku. Coba berapa lagi tadi yang berikutnya? Nah, meja berdua. Oke, udah dapat semua ya? Bukunya udah ada semua ya? Tolong dibuka halaman mana sih? Halaman 82 yaitu tentang objek material geografinya. Udah dapat semua? Ya? Udah dapat semua? Udah, ini sudah bertiga. Ya. Ini udah dapat?
materi sebelumnya, yaitu materi sebelumnya apa kita? Tentang bencana ya? Oke. Nah, sekarang kita buka ke objek materialnya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui bagaimana objek materialnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya kita lihat ke materi berikutnya, yaitu objek-objek material. Ini Ibu ada PPT-nya ya, PPT-nya di papan. Coba dilihat objek-objek material geografi. Bisa ada yang bisa ini dibaca? Coba dibaca sebentar. Siapa yang bisa baca? Tolong. Oke. Iya, objek-objek materialnya. Objek-objek material geografi. Objek-objek material geografi menjadi pengertian klasifikasi dan hubungan antara objek-objek geografi, fisik dan manusia. Mari kita pelajari lebih lanjut. Oke. Terus selanjutnya kita lihat lagi ke bawah, ada klasifikasi objek material geografi. Siapa yang baca? Tolong yang di belakang sana. Klasifikasi objek material geografi. 1. Objek fisik mencakup semua unsur fisik seperti gunung, sungai, dan danau. 2. Objek manusia mencakup semua unsur yang dibangun oleh manusia seperti kota, jalan, dan tempat-tempat ibadah. Oke. Di sini kita lihat ada klarifikasi. Sebelum kita lihat klarifikasinya, kita mau lihat dulu ada pengertiannya. Ya, pengertian objek material geografi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu. Coba dibaca di. Ada siapa yang bisa baca? Tolong dibacakan sebentar. Pengertian objek material geografi. Objek material geografi adalah semua komponen fisik dari manusia di permukaan bumi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses-proses geografi. Proses geografi. Kalau kita lihat di PowerPoint di sini, objek material geografi di sini itu sebenarnya banyak ya, Pak, satu ya, banyak objek pengertian dari objek material geografi. Ada nggak yang tahu, yang misalnya gini, nggak satu pengertiannya, mungkin ada yang lain gitu, ada yang berpendapat lain. Oh, menurut saya Bu yang ini, yang itu. Nah, ada nggak? Ada nggak? Ada yang belajar semalam? Ada. Ada ya? Ada. Tapi gimana ya? Ini pengertiannya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat pengertian objek material geografi, yaitu semua komponen fisik dan manusia di permukaan bumi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses-proses geografis. Ya. Nah, sebelum tahu anak-anak ini ada berpikiran komponen dari fisik objek geografinya, misalnya gini, oh komponen geografinya yang ini Bu, yang itu Bu. Nah, ada nggak di pikiran kalian dulu tentang objek dari komponen geografinya? Kalian kan udah tahu tadi pengertiannya ya, kalian sudah tahu lah pengertiannya. Terus Ibu menanyakan contoh dari objek material geografinya, objek komponen objek fisiknya. Ibu itu yang ditanyakan.
Atmosfer. Ada lagi? Biosfer. Antroposfer. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat biosfer. Contoh dari biosfer apa coba? Coba Nan. Dari yang biosfer ya. Nah, itu yaitu kehidupan flora dan fauna. Kalau litosfer, nah, siapa yang bisa? Siapa yang bisa nak? Coba yang bilang. Litosfer. Itu. Coba nak, yang bilang. Litosfer adalah gerak bumi. Ada yang lain? Bumi yang tersusun atas rangkaian tektonik yang sangat sulit bergerak. Tuh, iya benar. Ada lagi? Karena ada satu yang pengertiannya ya. Masih ada yang lain yang lebih singkat bisa nggak ya? Biar mudah dipahami gitu. Nah, coba. Atmosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam. Sebelah mana? Yang sebelah ini Contohnya seperti pegunungan, pegunungan. Itu litosfer ya. Apalagi? dataran rendah dan lapisan batu atau Nah, ada lagi. Nah, kalau atmosfer, lapisan udara, lapisan udara. Contohnya? Hujan, awan. Nah, itu ya. Tidak paham ya? Kalau tadi ada hidrologi ya. Nah, ya hidrosfer ya. Hidrosfer. Nah, itu apa contohnya? Laut, danau, sungai, air tanah. Itu ya. Oke, bisa juga ada erosi ya. Ada apa lagi? Banjir ya. Terus apa lagi? Tsunami ya. Gitu ya. Tsunami enggak di litosfernya? Di litosfernya dong. Kalau litosfer apa contohnya yang termasuk di situ? Ada tsunami-nya. Ada apa lagi? Gempanya ya. Terus longsornya yang banjir ya. Nah, kalau gempa kalau kita lihat kan Indonesia ini kan apa namanya banyak gunung api ya Indonesia ini ya. Dikenal Indonesia ini banyak sekali gunung api. Itu disebabkan kenapa coba? Coba. Membakar kan magma itu. Ada lagi? Karena Indonesia ini banyak kali gunung api sehingga kita kemarin ada tsunami. Nah, tsunami diakibatkan oleh apa? Gempa bumi di bawah dasar laut. Karena terjadi apa namanya patahan ya, enteng kan? Nah, kalau yang ditanyakan ini, makanya dibilang Indonesia ini sangat subur. Subur itulah dia, karena ada gunung api. Banyak kita lihat di mana ada gunung api ya. Gimana coba? Selawah. Kemarin kita udah siaga ya. Ini kenapa coba? Indonesia ini banyak gunung api. Karena pertemuan apa? Antara lempeng. Lempeng apa? Lempeng apa? Kita ada lempengnya ada tiga. lempeng Rusia dan Australia. Pasifik satu lagi ya. Nah itu. Terus bisa juga Indonesia ini banyak gunung api itu karena dilalui pegunungan muda, yaitu pegunungan apa? Pegunungan apa? Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania.
sedikit ya. Paham? Paham. Kalau kita lihat ke atmosfernya apa? Lapisan udara. Nah, yang kita rasakan saat ini. Bagaimana keadaan Banda Aceh sekarang? Panas ya. Nah, sebenarnya itu uras siapa? Manusianya ya kan? Apa coba? Bakaran hutan. Terus apa lagi? Asap dari kendaraannya ya. Udah makin tahun makin bulan kayaknya bertambah ya. Bertambah asapnya. Sehingga terjadilah ke apa? Efek rumah kaca ya. Apa efek rumah kaca itu? Iya itu ya. Terjadilah efek rumah kaca karena penipisan ozon. Itu dia. Itu sebenarnya contoh kayak banjir juga. Hidrologi ya. Banjir. Itu coba kita lihat dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya buat siapa? Manusianya. Nggak menjaga apa? Lingkungannya, ya kan? Coba dijaga lingkungannya. Bagaimana coba? Kalau kita jaga lingkungannya, nggak akan terjadi ya. Kan? Nah, ini manusianya nih. Yang perlu diperhatikan juga ya. Padahal kita tahu itu akibatnya untuk diri sendiri. Makanya kalau ada pohon itu janganlah dibasmi semua. Boleh ditebang tapi ditanam kembali. Jangan sampai kita efeknya ke depan bagaimana ya. Nah, pembuangan sampah juga ya. Itu bisa juga kita terjadi banjir. Karena kita tahu ya, pembuangan sampah itu menutupi ya irigasi gitu ya. Nah, penebangan hutan itu sebenarnya kita lihat bukan saja ya. Sebenarnya hutan itu adalah paru-paru dunia. Kenapa coba? Karena menghasilkan oksigen. Makanya tuh kalau ada yang potong hutan yang lindung itu dilindungi. Kalau ada sanksinya ya. Itu dia. Terus gimana nih? Paham? Oke-nya? Paham? Ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan? Ada? Gimana coba? Bisa kita buat kelompok? Bisa. Sebelum ibu buat kelompok, kita hitung dulu ya. Biar aja nanti ya. Berarti ini berapa kelompok kita? 4 ya? 4 atau 3? 3. Satu kelompok berapa ya? 4. Nah, coba mulai di sini. 1 dulu. 1. Ingat nanti ya, yang nomor 1 yang 1. 3. 3 aja, kita buat 3 kelompok ya. 3. Ulang di sini. 1. Terus 2. 3. Ini 1. 2. 3. 2. Nah, coba diingat ya kelompok ya, yang tadi yang disebut nomor 1. Nah, itu dikelompokkan ke 1 ya. Nah, sebelum kita buat kelompoknya, ibu kasih tahu ibu bagikan LKPD-nya untuk per kelompok. Setelah kita kerjakan kelompoknya, tolong dipresentasi ke depan. Setiap kelompok 1 orang ya. Setelah itu baru kita ambil kesimpulan. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Oke? Silakan. Saya kasih nama kelompok apa?
Ini ada LKPD. Ini dikerjakan ya. Ya, tolong. Nah, Ibu kasih waktu sekitar 30 menit ya. Siap? Sekitar 20 menit aja ya. Habis itu kita presentasi lagi di depan. Oke? Ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. 20 menit Ibu kasih waktu dengan presentasi ke depan. Ya? Nah. Di sini punya cowok ada semua dan pas cowok. Jadi ini perempuannya Kayak tadi tinggal balik sini. Nah, balik terus sini. Tinggal balik. Udah gak apa-apa. Balik ke sini ke sini. Nah, tinggal balik aja. Nah, balik aja. Tinggal balik. Nah. Oke. Udah ya, udahan ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit dengan presentasi ke depan. Nanti satu orang maju ke depan ya. Oke, yang nggak paham boleh ditanyakan. Ada yang paham? Ada yang boleh begini? Paham ya? Ini paham? Iya. Udah betul kan? Langsung aja itu nggak apa-apa. Langsung aja dibuat langsung di kertas itu ya, enak ya.
sosial. Ya, itu berhubungan dengan manusianya ya. Nah, oke, contohnya kita lihat sekarang kekurangan, terus apa lagi? Kelaparan ya, itu. Nah, kalau kita lihat sekarang gimana kekurangannya? Ya, itu maksudnya manusianya ya. Manusianya. Ada lagi? Ada yang lagi? Korupsi masuk nggak ya? Korupsi ya, dari ditanyakan yang paham. Ya, berarti ini nama ya itu ya. Oke. Yang nggak paham boleh ditanyakan ya. Oke, langsung dikerjakan. Waktu tinggal 8 menit lagi ya. Nah, yang nggak paham boleh tanyakan. Waktu tinggal 8 menit lagi, silakan dibuat terus ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan kerja kelompok ekonomi aspek geografi. Contoh fenomena, satu aspek fisik, satu letusan gunung Agung, dua tsunami di Samudra Hindia, tiga banjir di Sungai Mississippi, empat gempa bumi di Jepang, lima pembentukan gunung vulkanik, enam tsunami yang melanda Aceh, tujuh gempa di Palu, delapan penggusuran, sembilan angin topan, 10 banjir di kota Jakarta. Dan kedua aspek sosial, satu konflik antar suku di Papua, dua perubahan demografi di Eropa, tiga konflik agama di Timur Tengah, empat perubahan budaya di Amerika, lima kepadatan penduduk, enam kemiskinan, tujuh korupsi, 8 kriminalitas, 9 macet di kota Jakarta, 10 konflik antar suku Ambon. Kemudian presentasi saya untuk membuat aplikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap ya kelompok 3 ya. Jadi apresiasinya ya. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Siapa lagi? Kelompok mana lagi yang mau ke depan? Siapa lagi? Ada yang bertanya nggak? Yang kelompok 1 tadi udah paham semua? Apa? Udah ya? Makanya kelompok 3 boleh duduk terus gitu ya. Udah paham semua ya? Ada yang bertanya? Nggak ada? Udah paham gitu ya? Nah, ya udah kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Siapa ya? Kelompok 2. Silakan ke depan. Silakan kelompok 2 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kerja sama kami. Aspek geografi contoh fenomena. 1. Aspek fisik. 1. Letusan gunung Sinabung, 2. Longsor Danau Toba, 3. Letusan gunung Merapi, 4. Kebakaran hutan gunung Bromo, 5. Tsunami Aceh, 6. Gempa Palu, 7. Letusan gunung Krakatau, 8. Tsunami Palu, 9. Gempa Pidi, 10. Tsunami Jepang. 2. Aspek sosial. 1. Konflik antar suku di Papua, 2. Konflik Aceh, 3. Perang Palestina, 4. Perang Ukraina Belanda, 5. Kasus penjualan manusia, 6. Korupsi, 7. Pembunuhan, 8. Penculikan anak, 9. Konflik antar negara, 10. Konflik internal individu. Sekian, ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini coba siapa yang mau tanya? Coba siapa yang mau bertanya? Silakan kelompok 3. Silakan ditanyakan. Buat kelompok 3. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Bangun, sebut nama dari kelompok mana, tanyakan terus. Kelompok 1, siapa yang bertanya? Kelompok 1, siapa yang bertanya? Bangun, sebut nama, kelompok dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja objek-objek dari material? Apa saja objek-objek dari material? Silakan duduk kembali. Saya akan menjawab dari kelompok 1. Objek-objeknya ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan troposfer. Di aspek apa tadi dijelaskan? Litosfer adalah lapisan bahan yang membentuk bentang alam. Atmosfer
Udah paham? Udah ada lagi yang ditanyakan? Kelompok tiganya bagaimana? Bagaimana? Udah paham? Ada? Udah ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada silakan duduk kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kelompok satunya. Bagus ya kelompok satunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 1 dan mempresentasikan hasil kerja. Objek material. Objek material geografi adalah objek geografi berupa fenomena geosfer. Contohnya terdiri atas atmosfer, litosfer, dan pedosfer seperti banjir, tsunami, gunung meletus, dan badai. Objek formal. Penjelasannya adalah sudut pandang dan pola pikir terhadap suatu gejala yang ada di bumi. Contohnya mengkaji mengenai fenomena kemiskinan di suatu wilayah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Coba bangun kelompok 1. Nah, bangun terus. Nah, Apa itu aspek sosial? apa itu aspek dari sosial? Silakan. Aspek sosial. Oh ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz Fairuz. Aspek sosial geografi meliputi kebudayaan, ekonomi, dan aspek kependudukan. Ya? Ada paham? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kelompok saya, kelompok banyak gimana? Kelompok banyak gimana? Ya? Paham? Silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apresiasi kalau kita ya, bagus ya. Baik, semua ini kau ibu dan sudah ada paham ya, sudah bagus ya. Nah, itu kelompok. Nah, seperti ini kita sudah kelompok sudah selesai. Berarti kita mengambil kesimpulan ya. Silakan duduk di meja, silakan buat meja seperti semula. Sebelum ibu kita mengambil kesimpulannya, kembali ke meja masing-masing. Dirapikan mejanya seperti semula. Sini bawa filenya. Udah ya. Nanti dari hasil kerja kelompok tadi kita bisa ya. Berarti dari hasil kerja kelompok tadi kita bisa mengambil kesimpulannya, yaitu kalau kita lihat dari objek materialnya ini ada berapa tadi? Ada berapa? 5. Ada 5 apa aja? Yang pertama atmosfer, yang kedua litosfer, yang ketiga geosfer, yang keempat antroposfer, terus hidrosfer. Itu adalah objek dari material ya. Nah, terus tadi kita ada juga objek
yaitu ada konflik antar negara. Nah, di sini kita lihat objek materialnya. Tadi yang pertama ada atmosfer ya. Mudah menjelaskan tadi ya. Itu bisa mengambil kesimpulannya yaitu lapisan udaranya. Terus di situ yang termasuk dalam lapisan udaranya ada hujan, ada awan, angin, kelembaban ya, dan suhu. Kalau kita lihat setiap daerah itu beda-beda ya iklimnya ya. Kalau kita di Indonesia ini iklim apa? Tropis ya. Nah, kalau di sini kan kita lihat nih kalau masalah atmosfernya masalah hujan. Nah, iklim. Nah, kalau kita contohkan nih kayak di iklim ya sama nggak iklim dengan suhu udara? Kita tanya dulu. Beda. Sama nggak? Beda. Kalau beda itu apa? Udara apa? Iya. Setiap tahun terjadinya berapa kali ya? Ada hujan dan kemarau ya. Nah, terus kalau ini panas dingin gitu ya. Waktu perubahan gitu ya. Itu ada lagi. Ada. Yang di belakangnya gimana? Yang di belakang mana? Beda kan? Beda. Kalau beda di mana? Ini ada suhu, ada iklim ya. Beda kan? Suhu itu panas atau dingin itu. Kalau iklim beda itu. Nah, cuaca dan iklim beda sama nggak? Sama? Cuaca dan iklim sama? Beda. Ada pertanyaan lagi ya? Kurang pertanyaannya. Iklim dan cuaca sama? Beda. Kalau iklim kan beda. Cuaca panas dingin. Bisa aja lagi kemarau. Selanjutnya kita lihat ada litosfer. Litosfer mana? Itu termasuk dalam objek ini juga ya. Kesimpulannya. Litosfer. Lapisan apa tuh litosfer? Batu. Batu ya. Nah, bisa tadi ada gempa ya. Nah, ini. Ya, itu ya. Nah, terus hidrosfer gimana tuh? Banjir, tsunami, tahu. Ada erosi juga ya. Erosi itu apa sih? Apa sih? Erosi? Hah? Erosi itu apa sih? Apa nak? Erosi itu apa nak? Hah? Erosi itu longsor? Longsor air. Ini apa erosi nak? Abu vulkanik itu termasuk dalam apa juga? Gunung api meletus, ya. Kita tahu Indonesia ini memang kaya dengan hasil alamnya ya. Karena kita ini subur ya, banyak gunung api ya. Tapi ada juga akibatnya ya, ada positif ada negatifnya. Nah, tadi erosi, apa itu erosi? Mana erosi? Erosi apa nak? Apa? Abu vulkanik. Abu vulkanik termasuk dalam meletusnya gunung api. Itu kan ada beberapa vulkaniknya. Apa nak? Erosi yaitu
pengkikisan atau perpindahan material dari tempat A ke tempat B. Boleh. Terus selanjutnya ya. Nah, kalau kita bahas masalah erosi itu banyak juga, ada erosi angin, pasir, banyak juga ya. Nah, itu belum tadi ini kita bahas erosinya ya. Nanti kita bahas lagi ya. Nah, terus biosfernya apa itu biosfer? Kehidupan yang meliputi kehidupan. Ada flora dan fauna ya. Nah, flora itu apa? Fauna? Hewan. Ya. Setiap daerah memiliki iklim masing-masing untuk kehidupan faunanya ya atau floranya ya. Nah, terus kita lihat ke antroposfernya. Antroposfer Lapisan manusia dan kehidupan. lapisan manusia dan kehidupan manusianya ya. Ya. Lapisan manusia dan kehidupannya. Contoh tadi apa? Ada peperangan, ada kelaparan ya. Contohnya peperangan. Kalau dulu kita gimana? Konflik ya. Nah, terus kelaparan ya. Kurang mendapatkan perhatian mungkin ya. Itu ya. Sehingga terjadilah kelaparan ya. Di sini anak ibu ada apa nggak? Alhamdulillah ya. Ada makan nasi pagi tadi? Ada. Nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Buru-buru, Pak, buru-buru. Ada tinggal jauh ya di sini. Ada di mana? Di mana? Oke ya. Oke ya. Nah, dari kesimpulan ini Ibu mau tanya, ada yang kurang paham? Ada? Paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak paham boleh ditanyakan. Kalau yang nggak ngerti boleh juga ditanyakan. Paham ngerti sama aja ya. Sama aja ya. Ada? Silakan ditanyakan. Mungkin ada yang mengganjal di kepala Ibu, ini kurang paham Ibu tentang ini. Gitu. Biar nanti sampai rumah nggak kepikiran ya kenapa saya tanyakan tadi. Gitu. Boleh? Silakan ditanyakan. Ibu kasih waktu nih. Yang nggak paham boleh ditanyakan. Kayaknya materi objek material ini paham semua ya, anak ya. Ada ditanyakan? Gimana? Dua puluh lima menit lagi ada waktu. Ibu ini baru mulai. Ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan dari Ibu? Silakan ditanyakan. Tanya ada apa aja? Silakan ditanyakan. Iya, berarti 10 lagi aja Pak. Coba ditanyakan. Tanyakan aja enak, tanyakan aja apa yang ada di buku bisa dijawab. Jadi kan ada Saya, silakan coba. Abu vulkanik apa, Bu? Abu vulkanik itu Apa itu abu vulkanik? apa itu abu vulkanik? Ada yang mau dijawab mungkin kawan-kawannya ada yang paham tentang apa itu abu vulkanik? Ada kawan yang mau dijawab dulu? Ada? Silakan coba dijawab. Itu asap
Ada? Abu Vulkanik, siapa lagi? Ada mau dijawab tadi teman tanya ibu abu vulkanik itu apa sih bu? Ditanya. Terus kawan tadi ada jawab juga satu, abu vulkanik itu asap dari gunung berapi. Nah, mungkin ada kawan lain yang mau menambah ya? Ya kawan jawab tadi sudah bagus juga. Mungkin ada yang mau nambah lagi? Ada? Ada? Cepat. Ada? Mau ditambah lagi? Ada? Ada mau ditambah lagi? Ya kalau kita lihat ke abu vulkanik itu emang berasal dari gunung apinya ya. Dari letusan gunung apinya. Itu. Terus yang lain? Ada yang ditanyakan? Mungkin kurang paham atau kurang mengerti di bagian objek material ini? Coba ditanyakan. Yang lain coba. Silakan ditanya. Tidak, maaf. Coba ditanyakan, ada yang lain? Ada? Ada paham semua? Hah? Udah paham semua? Bagus kalau udah paham semua. Status ya nilai untuk anak-anak ibu ya kalau udah paham semua ya. Dan ada yang mau ditanyakan lagi ya? Ya bagus, bagus. Oke. Udah ya? Udah ini ya, ditanyakan lagi ya. Terus kalau udah paham semua, dari depan ya. Sebelum ibu melanjutkan lagi ke depan, ini ada lembaran untuk dikerjakan ya, soal nanti dikumpulkan ya, buat soal ya, itu ada di halaman berapa tadi ya, ada kegiatannya di halaman 9 ya, itu tolong dikerjakan. Nah, sebelum ibu mengakhiri perjumpaan kita, nah itu ibu ingin menyampaikan ya materi untuk minggu depan ya. Ya, kita nanti materinya yaitu tentang peta ya. Minggu depan ya. Tolong anak ibu belajar di rumah ya. Biar nanti waktu ibu tanyakan di sini udah ada bayang-bayang ya, sedikit di kepala gitu ya. Nah ya. Nah, sebelum ibu akhiri, kita tutupkan dengan berdoa. Kita doa dengan berdoa, semoga ilmunya berkah ya. Bisa diserap ya, walaupun sedikit ya. Oke. Silakan berdoa. Al-Fatihah. Nanti boleh. Para kualitas ibu akhiri. Assalamualaikum
Jagoan. Aduh. Hah? Lahat kayo. Ako pa, ako. Sinulat ko muli. Dah, kok makan dulu biar ada fresh. Ini nanti tuh ukuran. Tapi nanti juga pertama banyak. Kalau apa? Lupa. Apa lagi kan?